Nah, cuma memang kalau memang sudah siap sekarang mau diuji sih tidak apa-apa, langsung ikut ujian bulan depan. Nggih, tapi kalau memang belum, dianjurkan untuk kita bisa belajar dulu di sini sambil ada pembekalan. Insya Allah dalam waktu 1 tahun sudah siap insya Allah untuk bisa diujikan insya Allah. Kalau memang rajin marak niki ya. Nah niki. Jadi kalau untuk yang ke Darul Mustafa ke Habib Umar. Nggih, jadi mungkin masuknya niki 1 tahun sekali ya, ujiannya 1 tahun sekali. Jadi kalau tahun ini belum bisa ikut ujian, berarti mungkin bisa menunggu tahun depan. 1 tahun sekali. Biasanya bulan Nabi. Biasanya bulan niki, bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah ujiannya dia. Nanti biasanya berangkatnya bulan Safar. Nah, jadi menunggu dulu di rumah mungkin 2 bulan. Bulan Safar. Bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah, Beb. Nggih. Kan kita berangkat ikutin daurah lagi di Solo itu. Nggih. Nggih. Setelah lulus di sini, nanti diuji ke Solo kurang lebih 1 bulan di sana ya. Nah, nanti di sana akan diputuskan lulus dan tidaknya ke Hadramut Yaman. Nah, kalau sudah lulus, insya Allah tinggal menunggu keberangkatan saja kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Nah, untuk pengurusan administrasi, untuk visa dan segala macam tiket apa niki tinggal diberangkatkan saja. Insya Allah bulan Safar biasanya niki ya. Nah, insya Allah bulan ini insya Allah akan ada ujian. Nah, tapi kalau memang mau siap tahun ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum, ya mungkin tahun depan saja mungkin lebih enak malah niki ya. Sama teman-temannya di sini. Nah, untuk tahun ini mungkin ada sekitar 17 orang yang akan kita ikutkan ujian. Nah, mungkin yang lainnya masih menunggu persiapan lagi sambil perkenalan bagaimana Kota Tarim. Jadi jangan sampai nanti dikira di Tarim Hadramut itu bagus, indah, hotel berbintang segala macam, padahal di sana cuma gunung batu saja. Makanya kalau beliau bilang tadi, kalau dikeruk itu gunungnya bisa jadi kopi ya. Malah ini kan saking kasarnya begitu, jadi panasan. Jadi jangan harus diberikan pembekalan dulu. Nah, niki selama kurang lebih 1 tahun di sini ya. Nanti baru kita ikutkan ujian marak niki. Itu yang kalau ke Darul Mustafa. Niki. Kalau yang mau ke Al-Aqaf, ada juga penanggung jawab yang lain marak niki ya. Nggih. Gitu. Nah, mungkin apa yang mau ditanyakan mungkin ya, ditanya langsung supaya lebih jelas. Nggih, Daud ya. Masalah pembiayaan Panjuru gimana? Pembiayaan yang di mana nih Kim Tuhan? Untuk keberangkatan. Oh, jadi dari sini dulu nggih. Misalnya kalau masuk di sini nggih. Nah, jadi kalau kita di sini untuk santri baru dikenakan 1.950.000 di sini ya. Pembekalannya selama 1 tahun niki. Jadi santri baru 1.950.000. Nah, niki 1 juta untuk biaya pemondokan, kemudian napiaran 600 untuk biaya per bulan, kemudian 200 untuk seragam, 150 untuk kitab. Nah, nanti untuk bulan kedua 600 saja. 600 saja untuk bulan kedua ya, sampai 1 tahun ke depan. Nah, nanti setelah 1 tahun misalnya diuji lulus di sini, berangkat ke Solo, niki di Solo membutuhkan biaya kurang lebih 1.500.000 per bulan di sana ya, sampai tes sebulan saja di sana. Nah, niki ya. Di luar biaya tiket berangkat dan pulang pastinya niki. Nah, niki. Nah, kalau lulus di sana ke Hadramut niki ke Habib Umar kira-kira sekitar 39 juta niki untuk biaya 2 tahun plus tiket pulang pergi. Nah, nanti tiket untuk pulangnya berangkatnya dipakai, nanti untuk tiket pulangnya itu sebagai jaminan, ada doman namanya nih gitu ya. Doman itu sekitar $500 nanti yang akan dipakai untuk kepulangannya ke depan kalau memang mau pulang. Nah, jadi untuk ke Darul Mustafa itu yang dibayarkan 2 tahun pertama dulu. Nah, nanti kalau misalnya tahun ketiga, maka hanya diwajibkan membayar untuk tiap tahunnya saja. Nah, mungkin sekitar $500 mungkin gitu per tahun Darul Mustafa. Ya, untuk biaya hidupnya. Biaya hidupnya. Nggak sampai gitu. Nah, itulah. Mungkin seperti itulah bayangan. Jadi 2 tahun dulu yang pertama. Berarti berapa kira-kira? 7 jutaan. 7 jutaan. Setahun. Tahun ketiga. Jadi kalau Darul Mustafa ini paling murah. Nggih, tahun ketiga. Untuk makan itu enggak bayar. Sudah ditanggung makan. Tapi untuk yang lain lah. Untuk iqamahnya setahun ini 7 sampai 10 lah kalau naik dolar kan. setahun. Enggak sampai. Dan nanti Kecuali lembaga yang lain, kuliah itu agama $6.000. Nah, itu juga Nggih. masalah
formalnya. Jadi kan kalau di Darul Mustafa ini kan mondok berarti. Nggih ya. Kalau untuk formalnya bagaimana nanti? Formal untuk ijazah. Ijazah. Nah, untuk sementara ini Darul Mustafa tidak mengeluarkan ijazah ya. Nggih, jadi yang ada ijazahnya hanya di perkuliahan Al-Waqaf sama Al-Wasatiyah. Nggih. Nah, hanya dua ini yang memang memberikan ijazah formal. Cuma kita di sini alumni memiliki salah satu solusi ya. Jadi solusinya nanti bagi santri kita yang lulus ke Darul Mustafa, mungkin nanti dia akan belajar di sana 4 tahun. Nah, cuma kalau orang tua berkeinginan, itu namanya bisa dititipkan di STIS Darul Falah Pakutan. Oh. Nggih. Jadi nanti dia belajar di Yaman, tapi namanya sudah ada di STIS di sini. Nanti kalau ada ujian di STIS, dikirimkan ujiannya saja ke sana. Nah, setelah 4 tahun pulang, nanti tinggal melanjutkan untuk skripsi dan ujian untuk S1-nya. Jadi memang ijazahnya ijazah dalam negeri tapi isinya luar negeri. Nah, malah ini yang kalau memang orang tua mengharapkan ada yang formal. Tapi kalau memang kayun yang langsung formal, niki di Al-Waqaf sama di Al-Wasatiyah. Jadi yang langsung formal. Jadi kalau di Abi Umar niki non formal, malah niki yang. Tapi solusinya ya seperti niki. Nah, niki dia. Kalau untuk yang formal. Dapat ya sambil nggih. Kemudian juga ada alumni Yaman. Nggih. Naci ya. Anu Tuan Guru Zainal Ansori. Oh. Kemarin saya datang Syekh. Nggih. Yang di hall kemarin dikit ya nggih. Nah, yang dari Rahim ya. Iya, yang dari Zabit ya ataupun Hudaidah mungkin dikit ya. Nah, itu kalau beliau dulu belajarnya di bagian perbatasan Yaman Utara Yaman Selatan. Dulu beliau bukan di Tarim. Tapi di Yaman, bukan di Tarim, tapi di Yaman, di perbatasan Yaman Utara, Yaman Selatan di Hudaidah, di Syekh Ali Mur'i namanya nih gitu ya. Ya, kemarin kan datang Syekh. Alhamdulillah. Di sini juga ada yang alumni dari Narmada juga ada dari Nur Haramain. Namanya Nurdian Syah. Oh, masya Allah, ini sudah di sini orangnya. Ya, satu angkatan gitu. Alhamdulillah ini ada Nurdian. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Ternyata ketemunya di sini sama temannya lagi ya, insya Allah ya. Kalau di Man Insan Cendekia belum ada di sini alumninya. Besok antum ajak ke sini ya, supaya ada temannya. Pak Hidayat Joni. Kemarin yang bulan puasa kemarin ngisi di Insan Cendekia. Bulan puasa sama Pak Hidayat Joni. Nah, jadi di sini nanti kalau memang mau yakin sudah mau ke Darul Mustafa ya tinggal di sini bersama teman-temannya ya mondok sementara selama 1 tahun. Pembinaan selama 1 tahun dengan pembelajaran pembiasaan bahasa Arab, nahwu shorof, tafsir, hadis yang memang insya Allah itu menjadi bahan ujian untuk ke Darul Mustafa. Selama kurang lebih 1 tahun. Nah, kalau setelah 1 tahun insya Allah kita akan coba tes. Kalau memang lulus ya langsung kita akan antar ke Solo untuk tes seluruh Indonesia. Kalau kemarin itu kurang lebih ada sekitar 170-an sekian pendaftar nih Kim itu. Nah, tapi yang diterima kemarin 80-an. Jadi setengahnya yang masih untuk menunggu Maraniket ya. Jadi bukan berarti tidak lulus, tidak. Kami memang pembinaan dulu ya, harus tambahkan dulu pembinaannya Maraniket gitu kan. Ya, jadi tinggal menunggu karena di sana juga tempatnya yang memang tidak seperti kita di sini. Satu pondok ini berapa hektar, di sana tidak sampai segitu ya. Jadi memang keterbatasan tempat juga yang memang menjadi kendala. Sehingga penerimanya itu tidak terlalu banyak Maraniket ya. Dan bukan dari Indonesia saja, ya mungkin dari beberapa tempat ya bisa dibilang seluruh dunia Maraniket ya. Ada yang dari Swedia, ngiring ya. Nah, kalau yang ke Al-Waqaf, yang ke formal untuk sekarang ini sudah dibuka untuk pembukaan pendaftarannya. Nah, nanti daftar lewat online. Kalau ke Al-Waqaf yang formal niki, ya nanti tinggal menunggu pengumuman ujiannya saja. Jadi sementara ini kalau untuk ke Al-Waqaf belum ada pembinaan Maraniket ya. Nah, bisa nanti dititip ke alumni Al-Waqaf seperti kalau di Keruak itu ada namanya Ustadz Supyandi
Supyandi atau di Keruak niki. Alumni Al-Ahqaf. Ustaz Supyandi, kemudian ada di Suradadi Ustadz Husin, nah, bisa dititipkan di sana. Kalau memang mau ke Al-Ahqaf. Enggak, dia saudara dengan guru Yani. Lalu Yani, Husin, nenten. Di Bukit Tawas, apa nama Bukit Tawas namanya niki ya, kalau nggak salah. Bukan di Bukit Tawas. Nggih, bukan ya. Nggih. Oke. Kalau yang ke kalau Al-Ahqaf. di Al-Ahqaf niki untuk syekhnya kuliah biasa berarti modelnya. Nggih Atau ya. kayak Kuliah pondok gitu biasanya enggak. nenten. Kuliah. Jadi kuliah. Kayak Nggih. UIN. Ya, mirip-mirip niki lah kayak UIN malah niki ya. Nggih. Jadi di sana Profesor Dr. Abdullah Baharun. Nah, niki dia yang di Al-Ahqaf niki. Jadi memang belajar kuliah sudah niki, kemudian kalau nggak salah nggak ada asramanya nih, mungkin kos biasa mungkin yang anak. Kayak UIN sudah. Nggih, tapi kos masih di dalam jangkauan Nabiaran Al-Ahqaf marak niki ya. Tapi jauh dari Tarim gitu. Nggak, Di ya. Kota Tarim dekat. Jalan Kalau kaki. ngaji misalnya ke Darul Mustafa Habib ya, Umar jalan. bisa. Bisa ya. Jalan kaki di sini. Nggih. Tapi pastinya tidak setiap saat karena memang mereka juga punya Kuliah. program kuliah. Mungkin malam Jumat mereka bisa ikut hadir ke Darul Mustafa. Cuma jalan kaki mungkin 5 menit mungkin ya. Nggih. Dari Al-Ahqaf niki. Jadi kalau betul-betul fokus ke Habib Umar Nggih. baru yang full ngaji. Gitu. Yang pul ngaji marak niki Kalau ya. kuliah ya sambil berarti. Nggih, kalau kuliah sambilan seperti pelumum yang sami kuliah niki Nggih, makanya. Indonesia nggih Sama ya. kayak di Mesir lah. kira-kira. Nggih, ngiring dia. Ngiring itu kalau kuliah. Nggih. Makanya dia awalnya mau ke Mesir. Ngiring. Yang karena yang kasih gambaran. Nggih. Kalau Mesir mungkin Teko aja yang ke Mesir lah. Nggih. Berdasarkan cerita Nggih. teman-teman yang sawah kan. Nggih. Ya sama kayak UIN sudah. Ngiring dia. Nggih. Tapi nah maunya kayak Suratiyah, tapi kan Suratiyah sudah tidak ada. Mas. Ngiring. Nggih. Hanya mungkin di Yaman atau Sudan yang masih. Nggih. Ada mungkin di Sudan gitu. Nggih, ada di Sudan ya. Nggih. Karena ketemu dia dengan Abah Munir kan. Oh, nggih. Apa penasaran dulu bagaimana kuliah di luar negeri mungkin di timur kan. Ya pilihan setelah Mekah ya Pak Yaman atau Sudan. Paling ya Mesir lah. Kalau bisa Nggih. S2 lah di Mesir baru. Nggih, baru enak di sana Kalau lagi karena dasarnya. Mesir ini kan kehidupan ya Nggih. harus kuat kan. Nggih dia. Secara Betul. mental. Nggih. Nah, itu yang saya sarankan. Nggih. Yang ya pribadi katuan Yaman sekarang. Karena ini masih soal Mekah ya Mekah. Ngiring dia nggih. Sekarang kan sudah dilebur lagi, sudah tidak ada lagi sekarang sholatnya, mungkin bisa dibilang tidak ada gitu ya. Jadi kalau memang mau ke Mekah saat ini mungkin bisa saja, cuma mencari guru niki harus pribadi-pribadi modelnya malah niki ya. Ya, masih Iya. katanya kemarin dari saya Muhammad terus murid apa istilahnya? Dakhil apa dalam? Ya, dakhil nggih. Nah, Kalau di Beli juga sama istilahnya nih. Murid di yang masuk. di Darul Mustafa di Iya. Tarim. Iya. Kalau di Darul Mustafa, kalau yang tinggal di asrama ya memang Oh itu yang di dalam sudah nggih ya. Ada mungkin yang dari luar dari Tarim sendiri mungkin ikut mengaji niki Nah, bisa nggih. Kalau kita yang dari Indonesia kalau sudah ke Tarim ya murid di dalam nggih, niki ya. Sampai kalau dilihat Suratiyah dari awal Suratiyah sampai akhir Oke. yang nyar Syafi'i semua dari Yaman. Oke, betul. Kan guru-guru dan semua Semua dari luar. Betul. Nggih. Bahkan kemarin Niponya dipulangkan semua saya kan. Nggih. Ke Yaman balik. Nggih. Sudah keluar. Kecuali mungkin yang masih punya iqomah ataupun di sana mungkin masih bisa. Jadi tidak pernah dalam riwayat yang mengajar Syafi'i di Salatiyah selain dari Yaman. Betul. Nggih. Betul. Jadi secara sanad sama berarti kan. Insyaallah ya. Nah itu yang tekan ya. Nggih. Niki ya. Tinggal adik sendiri ya mau ke Yaman yang ke Habib Umar atau mau yang ke Al-Ahqaf atau yang mau ke Rubat Tarim atau mungkin banyak lembaga yang ada di sana ya. Memang yang memang yang lama niki ya 3 niki Al-Ahqaf, Rubat Tarim sama Darul Mustafa. Niki memang lama sudah niki. Sedangkan yang lainnya mungkin masih tergolong agak sedikit barulah marah niki ya nggih. Nah sampun yang tanya di alumni sholatnya. Nggih. Sulit masuknya di Darul Mustafa. Nggih. Yang tanya gimana kemampuan. Ngiring. Tapi kalau dibina kan insya Allah. Insyaallah dia. Asal serius. Ngiring.
Kita lihat tekadnya luar biasa. Nggih. Kebetulan kemarin meninggal bapaknya dari awal memang direncanakan mau ke Subhanallah. Timur Tengah. Nggih, 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 nggih. Nah, ada sekitar 2 minggu Hari dia Selasa hari itu pas Senin Lebaran, Selasa itu mendadak. Bilinan meninggal. Masya tapi Allah. sudah banyak bapaknya yang pesan-pesan sama dia sebagai kakak itu kan. Nggih, nggih. Mungkin sudah ada perasaan-perasaan. Nggih. Ya tentu saja kan kalau ini bisa banyak. Tapi, kamu yang mudanya ada siapa tahu kan Mengirim. seperti itu lah. Subhanallah, sudah Jadi, mungkin ada kesempatan isyarat-isyarat. itulah yang terkesan. Nah, subhanallah. Nggih, 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 nggih. Dan juga dia yang terbesar. Saudaranya. Memang sudah Subhanallah. dicita-citakan sama almarhum bapak. Masya Allah, masya Allah. Nah itulah sebabnya dia ingin sekali untuk melanjutkan Ngiring, ngiring, dari almarhum bapaknya. ngiring, ngiring, tiang ngiring, ngiring, nggih, 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 nggih. Masya Allah. Dan alhamdulillah dia juga bertekad sekali. Masya Allah, nggih, nggih. Memang sebenarnya ke Darul Mustafa tidak sulit sebenarnya nih kita yang cuma memang saingannya yang agak terlalu banyak. Nah, malah nih karena memang banyak yang menginginkan seperti kemarin ampun kalau kita lihat dari konteks kita di Mahat misalnya seperti di Blonggong gitu. Jadi ujiannya nggak terlalu sulit nih gitu ya. Nggak terlalu sulit, cuma emang saingannya yang banyak gitu, sehingga nilai yang tertinggi itu yang didahulukan. Dan bisa tertampung sana sekian lah. Itu yang disaring. Nah, kemarin yang dari sini kita ikutkan ujian sekitar 17 orang. Tapi yang tersaring cuma 11 ya. Jadi yang 6 harus menunda dulu keberangkatannya. Balik lagi ke sini dia. Sudah luar biasa. Ngiring dia, yang 11 sudah berangkat. Tinggi. Sudah. Dan salah satunya alumni SMA. Alumni SMA 1 Perayat ya. Belum punya dasar, jurusannya IPA lagi. Tapi dia tekun selama 1 tahun di sini, subhanallah, lulus dia. Lah ketinjau tuh nih kena dia. Sidin setahun doang wah lulus ini sedangkan Kalau aku yang di sekolah itu dia alumni madrasah ya. Nggih, lamun Mispala niki emang dari Anjani dia. Oh. Yang Zainuddin. Nggih niki alumni Mahat niki. Yang itu sekolah yang sedang ada di sekolah. Oh, masya Allah nggih niki sama temannya satu lagi Humaidi namanya. Nah itu juga alumni Mahat. Jadi sudah punya dasar. Ini yang dari SMA yang tinjau niki setahun lah lulus itu digerti ya sebagai guru tinjau tuh Guru SMA tinjau. Oh guru SMA tinjau masih. Memang anaknya rajin dia. Napi juga Pakaian pada agama ngiring dia. kelas tuanya Nggih dia ngiring dia. Enggak ada dasar nih. Setiap tanya apa jurusan di SMA? IPA. Lah, berempe ngajar haside IPA nih unik karena dia lagu bismillah dia ngajar pelan-pelan. Apa itu? Ilmu pengetahuan alam ya. Saya pengetahuan agama. Nah iya, nanti iya wah dia jadi pengetahuan agama sudah di sana dia. Jadi berbalik. 1 tahun. 1 tahun dia. Karena emang tekun dia. Rajin betul anaknya Niki. Jadi memang subhanallah. Apalagi kita yang punya Dasar nggih ya. Insyaallah Niki. Nggih, itu tadi karena dari keinginan pribadi dan memang semangat dia. Nggih. Yang juga heran dia Niki lah. Luar biasa sih dia Niki dia. Sudah makin dia udah diambang SMA. Nggih ya. Setahun doang Niki. Tapi ya itu tadi sudah memang Allah mengendakinya seperti niki, alhamdulillah malah niki ya. Nah niki makin ada satu niki yang dari SMK malah niki. Jurusannya apa? Konstruksi bangunan. Aduh saya bilang berembi ngajak si dia udah dia harus mulai dari awal lagi ya. Niki yang baru niki makin. Tapi kalau si dia rajin, batu, insya Allah saya bilang malah. Tapi kalau abot jauh dik tahu aja dengan abot jauh niki nanti ya. Jurusan konstruksi bangunan niki. Tapi semangatnya kuat untuk mau kiaman ya. Nah, apa aja nih jadi konstruksi bangunan ini kira ya. Latihan lari dari pertama sudah malah nih kira ya. Konstruksi bangunan. Ya Allah ya Bib. Ala kusami wa nasamuna ya Sayyidi. Maghrib itu langsung Maghribuna, tuh maghribuna. nanti Di Jepang. Di Jepang. Oh, tadi maaf. Indah saja tukum tani. Marhaban. Terus untuk salah tamyun allati yastadi ilayya man ismu hada April tahmilu ala? Marhaban ya. Dapat ya. Ampun.